Selamat datang dalam perjalanan ilmiah kami untuk mengeksplorasi strategi konservasi energi yang luar biasa dari tiga makhluk yang menakjubkan, kelelawar, kura-kura, dan berang-berang. Dalam konteks alam liar yang dinamis, kelelawar, kura-kura, dan berang-berang telah mengembangkan berbagai mekanisme adaptasi untuk mengelola sumber daya energi mereka dengan cerdas. Dari torpor yang mempesona hingga laju metabolisme yang efisien, setiap spesies menawarkan pandangan unik tentang bagaimana makhluk hidup menggunakan energi mereka secara efisien untuk bertahan hidup. Silahkan tekan tombol like jika kalian menikmati konten ini, subscribe untuk mendapatkan update terbaru, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Dan pastikan juga untuk share video ini dengan teman-teman kalian. Mari kita temukan bersama bagaimana kelelawar, kura-kura, dan berang-berang telah menguasai seni konservasi energi dalam perjalanan luar biasa ini. Ikuti kami dalam petualangan ini saat kami menelusuri strategi adaptasi dan keajaiban alam yang menginspirasi dari ketiga makhluk yang menakjubkan ini. Hewan kelelawar. Kelelawar merupakan contoh menarik dari adaptasi biologis untuk konservasi energi melalui proses yang dikenal sebagai torpor. Torpor adalah keadaan menurunnya aktivitas fisiologis yang secara signifikan mengurangi kebutuhan energi hewan. Kelelawar menggunakan torpor untuk mengatasi kondisi suhu dingin dan kekurangan makanan, terutama selama musim dingin atau pada malam hari ketika mereka tidak berburu. Mekanisme ini memungkinkan kelelawar untuk menghemat energi dengan menurunkan suhu tubuh, denyut jantung, dan laju pernapasan mereka. Bagian organ tubuh yang efektif dalam konservasi energi. 1. Sistem termoregulasi. Kelelawar memiliki sistem termoregulasi yang sangat efisien yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan suhu tubuh mereka dengan cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan energi. Mereka dapat menurunkan suhu tubuh mereka hingga mendekati suhu lingkungan dalam keadaan torpor, yang mengurangi kehilangan energi. 2. Jantung dan sistem sirkulasi. Selama torpor, denyut jantung kelelawar dapat menurun dari sekitar 400 hingga 1000 denyut per menit saat aktif, menjadi hanya 10 hingga 20 denyut per menit. Penurunan ini meminimalkan konsumsi energi dan kebutuhan oksigen. 3. Paru-paru dan sistem pernapasan. Laju pernapasan kelelawar juga menurun secara signifikan selama torpor, dari pernapasan cepat saat aktif menjadi hanya beberapa tarikan napas per menit. Hal ini mengurangi energi yang dihabiskan untuk pernapasan. 4. Metabolisme dan jaringan lemak. Kelelawar mengakumulasi lemak selama periode ketika makanan berlimpah, yang kemudian digunakan sebagai sumber energi selama torpor. Metabolisme lemak mereka sangat efisien, memungkinkan mereka untuk bertahan dalam periode tanpa makan yang lama dengan mengurangi laju metabolisme mereka. 5. Otak. Selama torpor, aktivitas otak kelelawar juga menurun, yang lebih lanjut mengurangi konsumsi energi. Penyesuaian ini memungkinkan kelelawar untuk mempertahankan fungsi vital tanpa membuang-buang energi. Kelelawar menunjukkan adaptasi yang luar biasa untuk konservasi energi, yang tidak hanya memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit tetapi juga meminimalkan kebutuhan mereka akan makanan selama periode ketika makanan tidak tersedia. Adaptasi ini adalah contoh luar biasa dari bagaimana makhluk hidup telah berkembang untuk mengoptimalkan penggunaan energi mereka dalam menghadapi tantangan lingkungan. Hewan kura-kura. Kura-kura adalah contoh menakjubkan dari hewan yang mengkonservasi energi melalui berbagai adaptasi fisiologis dan perilaku. Konservasi energi pada kura-kura sangat penting mengingat metabolisme mereka yang lambat dan kebutuhan untuk bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan, termasuk periode panjang tanpa makanan. Berikut adalah beberapa bentuk konservasi energi pada kura-kura, beserta bagian organ tubuh yang sangat efektif dalam proses ini. Pertama, metabolisme lambat. Kura-kura memiliki laju metabolisme yang sangat lambat, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan energi yang tersimpan dengan sangat efisien. Metabolisme lambat ini merupakan kunci untuk bertahan hidup mereka selama musim dingin atau ketika makanan sulit ditemukan. Organ tubuh efektif. Hati dan otot. Hati berperan penting dalam pengelolaan energi, mengelola cadangan lemak dan mengatur pelepasan energi. Otot kura-kura, yang beroperasi dengan efisiensi tinggi pada laju metabolisme yang rendah, memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas tanpa menghabiskan banyak energi. Kedua, brumasi atau hibernasi. Beberapa spesies kura-kura yang hidup di wilayah beriklim sedang akan mengalami brumasi, sebuah bentuk hibernasi, selama bulan-bulan musim dingin. Selama periode ini,
Mereka mengurangi aktivitas fisik mereka ke tingkat minimal, yang secara dramatis mengurangi kebutuhan mereka akan energi. Organ tubuh efektif. Kulit dan paru-paru. Kulit memainkan peran dalam pertukaran gas terbatas, memungkinkan oksigen masuk dan karbon dioksida keluar, bahkan saat berada di dalam air atau lumpur. Paru-paru dirancang untuk efisiensi dalam kondisi oksigen rendah, memungkinkan kura-kura untuk bertahan dengan sedikit atau tanpa ventilasi selama berbulan-bulan. Ketiga, pengaturan suhu eksternal. Ektotermik. Sebagai hewan ektotermik, kura-kura mengatur suhu tubuh mereka melalui sumber panas eksternal dan perilaku, seperti berjemur untuk meningkatkan suhu tubuh atau mencari tempat teduh untuk mendinginkannya. Ini mengurangi kebutuhan energi yang akan diperlukan untuk mengatur suhu tubuh secara internal. Organ tubuh efektif. Kulit. Kulit membantu dalam absorpsi panas dari lingkungan, memungkinkan kura-kura untuk memanfaatkan sumber panas eksternal secara efektif. Keempat, diet efficient. Kura-kura mampu mengonsumsi berbagai makanan, banyak di antaranya kaya energi. Mereka dapat menyimpan energi dalam bentuk lemak untuk digunakan ketika sumber makanan menjadi langka. Organ tubuh efektif. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan kura-kura sangat efisien dalam mengekstrak nutrisi dari makanan, memaksimalkan energi yang diperoleh dari apa yang mereka makan. Adaptasi-adaptasi ini menunjukkan bagaimana kura-kura telah berkembang untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan dengan meminimalkan penggunaan energi. Melalui kombinasi strategi perilaku dan fisiologis, kura-kura dapat bertahan hidup dalam kondisi yang menantang, seringkali dengan sangat sedikit makanan. Hewan berang-berang. Berang-berang, sebagai mamalia air yang aktif, memiliki beberapa strategi konservasi energi yang unik dan adaptasi tubuh yang memungkinkan mereka untuk tetap hangat dan aktif di dalam air dingin sambil meminimalkan penggunaan energi. Konservasi energi pada berang-berang melibatkan berbagai mekanisme fisiologis dan perilaku yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi termal dan memaksimalkan asupan energi melalui makanan. Pertama, isolasi termal. Berang-berang memiliki dua lapis bulu, lapisan bawah yang padat dan halus untuk isolasi dan lapisan atas yang lebih kasar dan tahan air. Sistem bulu ganda ini menjebak udara dan meminimalkan kehilangan panas, memungkinkan mereka untuk tetap hangat di air dingin. Organ tubuh efektif. Kulit dan bulu. Kulit berfungsi sebagai dasar untuk folikel bulu, mendukung pertumbuhan bulu yang padat dan tahan air. Bulu. Bulu menawarkan isolasi yang luar biasa, menjaga berang-berang tetap hangat tanpa memerlukan energi tambahan untuk pemanasan tubuh. Kedua, metabolisme tinggi. Berang-berang memiliki laju metabolisme yang tinggi, yang membantu mereka menghasilkan panas tubuh untuk mengatasi lingkungan air dingin. Metabolisme yang cepat ini didukung oleh asupan makanan yang kaya energi. Organ tubuh efektif. Hati dan sistem pencernaan. Hati memainkan peran kunci dalam metabolisme, mengolah nutrisi dari makanan menjadi energi. Sistem pencernaan yang efisien memungkinkan penyerapan maksimal nutrisi, mendukung laju metabolisme yang tinggi. Ketiga, perilaku efisiensi energi. Berang-berang menunjukkan perilaku yang mengkonservasi energi, seperti membangun bendungan dan sarang yang meminimalkan paparan terhadap elemen dan mengurangi kebutuhan untuk menghangatkan diri. Mereka juga berkelompok untuk mempertahankan kehangatan. Organ tubuh efektif. Anggota gerak dan tangan. Anggota gerak yang kuat memungkinkan berang-berang untuk mengumpulkan material dan membangun struktur dengan efisien. Tangan yang gesit memungkinkan manipulasi akurat bahan-bahan untuk konstruksi sarang dan bendungan. 4. Adaptasi untuk renang efisien. Berang-berang memiliki tubuh yang ramping dan ekor pipih yang besar, keduanya berkontribusi pada kemampuan renang yang efisien. Bentuk tubuh ini mengurangi hambatan di dalam air, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat tanpa menghabiskan banyak energi. Organ tubuh efektif. Ekor dan kaki belakang. Ekor yang lebar berfungsi sebagai kemudi dan membantu dalam propulsi, memperkuat efisiensi renang. Kaki belakang yang berselaput mendukung gerakan renang yang kuat, meningkatkan kecepatan dan efisiensi tanpa memerlukan energi yang berlebihan. Melalui kombinasi adaptasi fisik dan perilaku, berang-berang berhasil meminimalkan kehilangan energi sambil memaksimalkan keuntungan dari lingkungan mereka. Strategi konservasi energi ini memungkinkan mereka untuk tetap aktif dan bertahan hidup dalam kondisi yang sering kali menantang.